Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 393. Su Chen terdiam beberapa saat. Tidakkah menurutmu pertanyaanmu bodoh? Aku tidak ada hubungannya, jadi aku membuang-buang waktuku di sini. Su Rou juga tercengang. Dia tidak menyangka Su Chen akan berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dia tidak percaya bahwa seorang mahasiswa akan datang ke sekolah untuk mendaftar bahkan tanpa menerima pemberitahuan penerimaan. Karena kamu ingin pergi ke kepala sekolah, aku akan pergi bersamamu. Terserah kamu. Ketika mereka tiba di kantor, kepala sekolah Yue Zhenguo sedang melihat sekeliling jendela, mencoba menemukan Su Chen. Namun tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kantor. Silakan masuk. Pintu dibuka dan Su Rou masuk dari depan, diikuti oleh Su Chen. Melihat Su Chen, ekspresi Yue Zhenguo menegang. Tetapi karena Su Rou ada di sini, dia tidak segera menghampirinya. Lagi pula, dia juga kepala sekolah, dan dia punya bawahan sendiri, jadi dia harus memperhatikan pengaruhnya. Kepala sekolah, namanya Su Chen. Dia bilang dia datang ke sekolah kami untuk mendaftar, tapi dia bahkan tidak memiliki pemberitahuan penerimaan. Saya curiga ada yang salah dengan dia. Kamu meragukannya. Yue Zhenguo hampir menderita serangan jantung karena ketakutan. Nenek moyang ini adalah pria galak yang mendapat nilai sempurna dalam ujian. Dia memohon kepada kakeknya agar menyuruh neneknya merekrutnya. Apa hak Anda untuk meragukannya? Jika ini membuatnya tidak bahagia dan dia menyerah lalu pergi, maka semua usahanya akan sia-sia. Dalam ujian masuk bersama Provinsi Jiangnan sebelumnya, ada seorang siswa yang mendapat nilai penuh, dan dia adalah teman sekelas Su Chen di depan saya. Dia direkrut secara khusus oleh saya. Dia tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, jadi wajar saja dia tidak mendapat pemberitahuan penerimaan. Mengenai masalah profesional, itu tidak masalah. Dia memilih untuk pergi kemanapun dia mau. Apa? Saya mendapat nilai penuh dalam ujian gabungan. Wajah Su Rou sangat terkejut. Karena dia berasal dari Jiangnan, dia secara alami tahu betapa sulitnya soal ujian-ujian gabungan Jiangnan tahunan. Jika Anda bisa mendapat nilai penuh dalam ujian, Anda jenius. Memikirkan hal ini, Su Rou merasa pusing. Pria ini tidak hanya tampan, tapi dia juga pandai belajar. Ini hanyalah monster yang unik. Tepat ketika Su Rou sangat terkejut, Yue Zhenguo tersenyum dan berkata, Mahasiswa Su Chen, sekolah kami memiliki banyak jurusan. Selama kamu tidak belajar kebidanan dan ginekologi di Fakultas Kedokteran, kamu dapat memilih jurusan lain. Setelah mengatakan itu, Yue Zhenguo merasa sedikit tidak nyaman dan menambahkan kalimat lain. Yah, kalau kamu memang ingin belajar jurusan seperti ginekologi, kami bisa mengakomodasi itu. Su Rou, ini. Apa artinya mempelajari ginekologi bagi pria dewasa? Profesional atau apapun, terserah, saya tidak peduli. Mata Su Rou berbinar dan dia berkata, Kepala sekolah, jika Su Chen tidak memiliki jurusan favoritnya, biarkan dia datang ke Departemen Keuangan kita. Ini adalah jurusan unggulan sekolah kita. Mereka mendapat nilai sempurna, jadi wajar jika dia datang ke Departemen Keuangan. Yue Zhenguo mengangguk, sepertinya menganggap saran ini bagus. Mahasiswa Su Chen, apakah Anda punya pendapat tentang jurusan Departemen Keuangan? Su Rou menatap Su Chen dengan mata membara. Dia jenius dengan nilai sempurna. Jika tidak memilih Departemen Keuangan, maka Departemen Keuangan akan rugi besar. Aku sudah mengatakannya, aku tidak peduli, aku bisa pergi kemana saja. Karena kamu tidak keberatan, kamu akan menjadi anggota kelas 1 Departemen Keuangan kami mulai sekarang, kata Su Rou dengan gembira. Ya, Su Chen mengangguk dan berkata dengan tenang. Baiklah, Guru Su, karena Su Chen sudah menjadi murid Departemen Keuangan Anda dapat mengajaknya menangani masalah berikut. Saya mengerti, Kepala Sekolah, ayo keluar dulu. Baiklah, silakan. Setelah keluar, ekspresi Su Rou bisa digambarkan sebagai terkejut dan bahagia. Menjemput siswa berbakat tanpa alasan akan membuat siapapun tersenyum lebar dengan gembira. Teman sekelas Su Chen, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya seorang konselor di Departemen Keuangan. Nama saya Su Rou. Saya ingin meminta maaf kepada Anda atas apa yang baru saja terjadi. Su Rou mengulurkan tangan rampingnya, berniat berjabat tangan dengan Su Chen dan berdamai. Lupakan tentang berjabat tangan. Karena Yue Zhenguo memintamu untuk menangani masalah selanjutnya, kamu akan bertanggung jawab untuk masalah lain. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, bersiap untuk pulang. Tangan Su Rou masih berada di tengah-tengah kelas. Bagaimanapun, dia juga seorang guru cantik di Universitas Zonghai. Saya menawarkan untuk berjabat tangan dengannya, tetapi dia menolak. Apa artinya ini? Tidak ada yang namanya keren. Su Rou menatap punggung Su Chen dengan ekspresi marah dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Bukankah aku baru saja salah paham mengenai ini? Guru Su, apakah anak itu baru saja mengganggumu? Tepat ketika Su Rou sedang marah, Huang Pingcuan dan yang lainnya segera bergegas maju, siap melampiaskan amarah mereka pada Su Rou.
Baiklah, teman sekelas Huang Pingcuan, jangan salah paham. Saya gurunya. Bagaimana saya bisa diganggu olehnya? Anda tidak harus pergi ke yang baru. Guru Su, saya tahu Anda baik hati dan tidak akan mengatakan apapun meskipun Anda diintimidasi, tetapi saya tidak tahan dengan bau mulut ini. Kata Huang Pingcuan dengan mata menyipit. Tidak masalah apakah Surou diintimidasi atau tidak. Yang penting adalah Su Chen baru saja membantahnya di luar di depan banyak orang. Oleh karena itu, tempat ini harus ditemukan. Minggir, memukulmu akan mengotori tanganku. Bisik Su Chen. Wah, menurutmu kami tidak akan berani berurusan denganmu di depan kantor kepala sekolah di sini. Huang Pingcuan mencibir dan berkata, biar ku beritahu, keluarga kami juga memiliki hubungan tertentu dengan Yue Zhenguo. Dia telah menerima begitu banyak hadiah dari kami. Bahkan jika aku memukulmu hingga cacat, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Kalau begitu, cobalah saja. Alis Huang Pingcuan terangkat, Xiongzi, aku serahkan anak kurus ini padamu. Jangan kembali menemuiku sampai dia muntah darah. Bos Huang, ini hanya masalah kecil, serahkan saja padaku. Setelah selesai berbicara, Chu Xiong menggerakkan pergelangan tangannya dan memandang Su Chen dengan jijik. Nak, apakah kamu siap? Aku akan mulai. Jantung Surou berdebar kencang. Jika mereka bertarung, bukankah mereka akan dimanjakan? Patah. Tepat ketika Surou hendak menelepon seseorang, dia melihat Su Chen menamparkan Chu Xiong. Engah. Seteguk darah tua muncrat. Chu Xiong langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Aku bahkan tidak bisa membangunkannya. Tanpa diduga, aku membuat Xiongzi pingsan. Huang Pingcuan tampak bingung. Xiongzi berlatih angkat beban. Bagaimana ini bisa terjadi? Surou di samping bahkan lebih bingung. Sangat tampan. Belajar dengan baik. Saya masih bisa bertarung. Ini tidak terlalu sempurna. Apa yang sebenarnya terjadi? Betapa tidak pantasnya kamu berteriak di sini. Pintu kantor dibuka dan Yue Zhenguo berkata dengan keras. Tapi begitu mereka keluar, mereka melihat Chu Xiong dan Su Chen terbaring di tanah. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tahu bahwa itu pasti dia. Kepala sekolah, kamu di sini, cepat urus ini. Kata Huang Pingcuan sambil menangis memanggil ayah dan ibunya. Bab 394. Melihat Huang Pingcuan, hati Yue Zhenguo bergetar. Sial, kamu baru saja menamparkan wajahku ketika kamu sampai di sekolah. Oke, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalian semua harus kembali dan merenungkan diri sendiri dulu. Kita semua teman sekelas, jadi bersikaplah baik. Meskipun Yue Zhenguo menghadapi Su Chen, keluarga Huang Pingcuan juga memiliki banyak koneksi. Dia tidak bisa putus sampai dia harus melakukannya, dan dia hanya bisa melewatinya seperti ini. Ah, introspeksi. Huang Pingcuan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia pingsan. Tanda seru. Yue Zhenguo tidak ingin terlalu terlibat dalam kekacauan seperti ini, jadi dia segera pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Aku takut membuat diriku terlihat seksi. Ayo, pemandangan buruknya sudah hilang, ayo lanjutkan. Anda, mohon perhatiannya. Seorang pria berbicara tetapi tidak menggunakan tangannya. Huang Pingcuan mundur saat dia berbicara, sudah menyapa leluhur Yue Zhenguo generasi ke-18 di dalam hatinya. Aku memintamu datang ke sini untuk menyelamatkanku. Apa maksudmu melarikan diri sendirian? Oke, jangan berdebat lagi. Kalau di hari pertama kalian lapor ke sini, bagaimana kalian bisa rukun di masa depan? Surou melangkah maju untuk menghentikannya. Su Chen tidak terus mengejar Huang Pingcuan dan berbalik untuk pergi. Begitu dia keluar dari sekolah, ponsel Su Chen berdering di sakunya. Saya mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Susihan. Ada apa? Puan Su, saya telah sampai di Zonghai. Saya telah memilih beberapa lokasi untuk gedung kantor pabrik farmasi. Bisakah Anda mengambil keputusan? Oke, kamu di mana? Aku akan mencarimu. Su Chen tidak keberatan dengan rencana Susihan datang ke Zonghai untuk pembangunan. Ada banyak hal sepele di sekitar kita, dan lebih baik menyerahkannya padanya. Gaun Susihan selalu simpel dan cerdas. Jeans slim fit hitam, sepatu bot kulit hitam di kaki, dan setengah lengan kasa LV di tubuh bagian atas, gaya saudara perempuan yang sempurna. Puan Su, kata Susihan dengan hormat. Apakah cederanya sudah membaik? Sekarang jauh lebih baik. Bahkan bekas lukanya telah hilang. Terima kasih, Tuan Su. Tidak, terima kasih, jangan terlalu belak-belakan. Susihan tampak bahagia, karena Su Chen perlahan-lahan menganggapnya sebagai miliknya. Puan Su, saya punya beberapa tempat favorit, Anda dapat memilihnya. Tidak, pilih salah satu yang paling kamu suka dan kita langsung berangkat. Kemudian, Su Chen dan Susihan tiba di sebuah gedung komersial di China Overseas Central. Puan Su, menurutku itu cukup bagus, dan itu yang paling aku sukai, tapi aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Oke, panggil orang yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan Anda, ayo naik dan lihat. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjas hitam berjalan menuju Susihan. Itu pasti Nona Su. Ini aku, apakah kamu manajer Zhao dari Longchang Group? Ya, ini aku, ini aku.
Zhao Qiang berkata cepat. Saya pikir orang yang mendiskusikan bisnis ini dengan saya adalah seorang wanita kaya di akhir masa remajanya. Tapi tak disangka, dia ternyata wanita yang sangat cantik. Memikirkan hal ini, Zhao Qiang diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan teks, bersiap untuk menelepon beberapa orang. Wanita cantik pasti bersenang-senang. Grup Longchang. Su Chen bergumam dalam hatinya, bukankah itu perusahaan Fang Shuixing? Mes. Su, ayo kita periksa tempatnya dulu, lalu kita tanda tangani kontraknya. Bagaimana menurut Anda? Itulah yang kumaksud. Ketika mereka sampai di dalam gedung, mereka melihat sekeliling. Su Chen dan Su Xihan cukup puas dan siap menandatangani kontrak. Namun ketika penandatanganan selesai, saya melihat sekelompok orang mendekat. Nona, saya dengar Anda ingin membeli gedung ini. Melihat selusin orang yang marah, Su Xihan dan Su Chen saling memandang, dan yang pertama berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Haha, jangan lakukan apa-apa. Ini wilayah yang kami lindungi. Jika ingin berbisnis di sini, apakah Anda harus membayar sejumlah biaya perlindungan?" "Uang perlindungan?" Alis Su Xihan dingin, "Jika kamu ingin hidup beberapa hari lagi, jangan membuat masalah di sini." Su Xihan paling mengetahui sifat Su Chen. Jika dia menunggu dia mengambil tindakan, orang-orang ini akan kehilangan kulitnya bahkan jika mereka mati. Itu benar. Pria kuat yang memimpin berkata, wanita cantik seperti Anda mungkin akan banyak dilecehkan jika tidak ada yang melindungi Anda. Jika Anda dilindungi oleh kami di masa depan, maka Anda dapat duduk dan bersantai. Manajer Zhao, gedung ini milik grup Longchang Anda, mengapa Anda tidak mengabaikannya saja? Su Xihan berkata dengan tajam. Mes. Su, saya tidak punya kendali atas hal ini. Sekarang kontrak telah ditandatangani, itu terserah Anda. Anda, Saudara Qiang, tolong berhenti bertingkah di sini. Bukankah kamu jatuh cinta dengan gadis kecil ini? Itu sebabnya kamu meminta kami untuk datang dan melakukannya. Berhentilah bersikap terlalu tertutup. Membosankan sekali. Hei tua, kamu benar-benar mengkhianatiku. Meskipun menurutku begitu, sangat buruk bagimu untuk mengatakannya secara terang-terangan. Bagaimana jika kamu menakuti Mes? Su, kamu sebenarnya satu grup, apakah kamu punya trik lagi? Cantik, jangan membicarakan hal-hal seperti hukum raja. Biar ku beritahu, di tempat seperti Zonghai, uang adalah hukum raja. Apakah seorang manajer penjualan dianggap kaya di matamu? Su Chen berbisik. Kau, nak, menurutku kamu tidak tahu betapa kuatnya Saudara Qiang. Dia adalah seorang manajer penjualan di permukaan, tetapi sebenarnya, dia adalah keponakan dari Presiden Grup Longchang. Kita tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang hubungan ini. Andalkan saja. Apakah Anda pengusaha kecil dari tempat lain masih ingin bertarung dengan Longchang Group? Ekspresi Su Xihan membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Qiang masih memiliki hubungan yang tidak terlihat. Alasan mengapa saya memilih gedung ini bukan hanya karena tata letak arsitektur dan luasnya memenuhi persyaratan saya, tetapi juga karena kredibilitas Longchang Group. Ini adalah perusahaan besar dengan nilai pasar ratusan miliar. Kuharap hal seperti itu akan terjadi. Kalian benar-benar mengungkapku begitu cepat. Zhao Qiang tertawa dan mengutuk. Saudara Qiang, orang-orang akan memanggil polisi. Jika saya tidak mengungkapkan identitas Anda, saya tidak akan bisa mengendalikan situasi. Benar. Dalam kapasitas saya, meskipun polisi datang, mereka pasti akan berada di pihak grup Longchang kita, jadi tidak perlu khawatir. Bukan begitu. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Kamu akan menghilang dari mataku dalam 3 detik, jika tidak, kalian semua harus berbaring dan keluar. Ya Tuhan, kamu benar-benar berani melompat keluar untuk menyelamatkan keindahannya, itu luar biasa. Kamu tidak akan pergi, kan? Su Chen berbisik. Heizi mengeluarkan belati di pinggangnya dan menikam Su Chen. Zhao Qiang mencibir dari samping. Jika kamu berani memprovokasiku, Heizi, di area sentral ini, aku akan membiarkanmu mencicipi pisaunya. Bab 395. Menderita kematian. Belati itu bersinar dengan cahaya dingin dan menusuk langsung. Tapi sebelum dia bersentuhan dengan Su Chen, Heizi merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Dalam sekejap, aku merasa seluruh organ dalamku telah bergeser. Sungguh tak tertahankan. Sebelum Heizi sempat bereaksi, seteguk darah muncrat dan dia terjatuh ke tanah. Bagaimana bisa? Zhao Qiang tampak bingung. Heizi telah dilatih, tapi dia terjatuh karena pukulan. Setelah mengalahkan Heizi, Su Chen tidak berhenti dan bergegas menuju anak buahnya. Ada suara retakan tulang dan jeritan, dan selusin lengan pria itu dipatahkan oleh Su Chen. Tidak ada yang bisa berdiri meski mengerang dan mengerang. Berdebar. Sebelum Su Chen dapat mengambil tindakan, Zhao Qiang sudah terjatuh ke tanah. Saya hanya ingin merampok jenis kelamin seseorang, jadi mengapa saya mendapat masalah seperti itu? Dalam kepanikan, Zhao Qiang dengan cepat memutar nomor ponselnya. Keponakanku yang baik, Paman, aku telah diintimidasi. Segera datang ke gedung Yinlong. Jika kamu tidak datang, Paman akan dipukuli sampai mati. Apakah kamu sedang memeriksa pekerjaan di sekitar sini? Kalau begitu cepat bawa seseorang. Setelah menutup telepon, warna kulit Zhao Qiang membaik pesat.
Kalian berdua sebaiknya memperhatikan saya. Keponakan saya akan segera datang. Dia adalah manajer umum grup Longchang kami. Koneksinya jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Dia adalah sosok yang kuat di Zonghai. Jika Anda berani menyerang saya jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari Zonghai hidup-hidup. Su Shihan mengerutkan kening. Dia sudah mendengar tentang status grup Longchang di Zonghai. Bahkan dibandingkan dengan mereka, Shihan Pharmaceutical tertinggal satu tingkat. Bahkan jika Tuan Su ada di sini, saya khawatir ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Kalau begitu aku akan menunggunya datang. Kuharap kamu tidak menyesalinya nanti. Apakah kamu bercanda? Meskipun keponakanku belum terlalu tua, keterampilannya tidak sebaik orang biasa. Dia akan segera datang, jadi tunggu saja sampai mati. Kalau begitu kita akan menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, suara langkah kaki hak tinggi terdengar di luar. Zhao Qiang berlari keluar seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya dan menyambut masuknya Fang Xuexing. Xuexing, kamu di sini, seseorang menindas pamanmu. Bukankah ini hanya tamparan di wajah grup Longchang? Wajah Fang Xuexing tidak terlalu cantik. Meskipun Zhao Qiang hanyalah sepupunya, jika masalah seperti itu muncul, dia harus berdiri untuk melindungi martabat dan wajah keluarga Fang. Di mana dia? Bawa aku ke sana dan lihat. Tepat di dalam, aku akan mengantarmu ke sana. Berjalan ke dalam, Fang Xuexing tiba-tiba menghentikan langkahnya karena dia melihat Su Chen di sana. Xueqing, anak itulah yang memukuliku, dan sulit bagiku untuk menyebutkan namamu. Aku tidak boleh membiarkan kedua orang asing ini pergi. Saya hanya tidak menganggapnya serius, jadi apa yang bisa saya lakukan? Su Chen berkata perlahan. Wah, menurutku kamu tidak tahu kekuatan keluarga Fang. Di Zonghai, keluarga Fang adalah. Kamu dipecat oleh Longchang Group. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang. Kata-kata Fang Xuexing membuat Zhao Qiang membeku di tempat, bahkan sedikit bingung. Xuexing, apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar memutuskan hubungan denganku. Kata Zhao Qiang dengan mata terbuka lebar. Anda telah menyinggung Tuan Su, ini adalah nasib yang pantas Anda terima, dan Anda seharusnya bahagia sekarang karena Anda telah menyelamatkan nyawa. Tuan Su. Su Shihan tampak terkejut. Tuan Su baru berada di Zonghai selama beberapa hari, tetapi dia telah menaklukkan keluarga Fang dari grup Longchang. Pergelangan tangan ini terlalu kuat. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Anda tertarik dengan properti grup Longchang kami. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, tidak perlu membicarakannya. Kami akan langsung memberikan gedung ini padamu. Kami minta maaf. Dikirim langsung. Otak Zhao Qiang langsung hancur. Nilai gedung Yinlong ini setidaknya 1,5 miliar. Itu dikirimkan segera setelah saya mengatakan akan dikirimkan. Energi macam apa yang dimiliki anak ini yang membuat keluarga Fang memperlakukannya seperti ini? Dan orang macam apa yang dia sakiti? Kontraknya sudah ditandatangani, jadi saya akan memberikan setiap sen uangnya. Adapun cara menangani orang ini, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Saya kenal Tuan Su, kami tidak akan membiarkan Anda bertemu dengannya lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Fang Xuexing memanggil pengawal di belakangnya dan membawa pergi Zhao Qiang. Pada saat yang sama, dia juga merasa takut di dalam hatinya. Dia baru saja meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Su. Jika itu hancur karena ini, itu akan lebih dari kerugiannya. Tuan Su, Nona Su, apa yang terjadi hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya akan menjadi tuan rumah dan mentraktir kalian berdua makan malam hari ini. Tidak perlu makan. Ada hal lain yang harus kulakukan. Mengenai detail spesifik kontraknya, kamu bisa berbicara dengan Su Shihan saja. Dia bisa sepenuhnya mewakiliku dalam banyak hal. Saya mengerti, Tuan Su. Fang Xuexing berkata dengan penuh hormat. Setelah menjelaskan masalah selanjutnya, Su Chen hendak pergi, tetapi tiba-tiba dia menyadari ada beberapa lampu dingin berkedip di sudut. Dan berlari menuju mereka bertiga. Cepat turun. Melihat situasinya tidak baik, Su Chen minum sedikit. Meskipun dia lolos dari serangan dua cahaya dingin, Su Shihan dan Fang Xuexing tidak seberuntung itu. Mereka hanyalah orang biasa, dan kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat daripada Su Chen. Ah! Dua teriakan. Dua percikan darah meledak di perut bagian bawah dan dada Su Shihan dan Fang Xuexing. Dua senjata tersembunyi sepanjang jari menembus jauh ke dalam kulit, dan garis hitam tebal mengalir keluar. Tidak ada keraguan bahwa kedua senjata tersembunyi itu berlumuran racun. Siapa ini? Licik. Kamu benar-benar beruntung. Kamu bisa menghindari senjata tersembunyiku. Lalu kamu bisa menggunakan trikku. Saat dia berbicara, lebih dari selusin sinar cahaya dingin keluar. Su Chen mengerutkan kening, dan gelombang udara keluar dari tubuhnya, menghalangi semua belati itu. Kemudian dia meninju dinding seberang, mencoba menangkap orang yang melepaskan senjata tersembunyi itu. Ledakan. Dinding tebal itu runtuh, dan orang yang bersembunyi di belakang berteriak. Benar saja, itu terjadi dua kali. Lalu aku akan membunuhmu nanti, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Tidak mudah untuk pergi.
Su Chen melambaikan tangannya yang besar dan melepaskan ratusan energi ki secara berturut-turut, yang kemudian menyebar ke seluruh gedung. Ide Su Chen sangat sederhana, selama salah satu energinya dapat mengenai si pembunuh, maka dia dapat menggunakan energi tersebut untuk menemukan keberadaannya setelahnya. Tetapi metode ini menghabiskan banyak waktu, dan Su Chen jarang menggunakannya. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Su Chen segera membantu Su Shihan dan Fang Xuexing berdiri dan berkata. Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk menjawab Su Chen. Mereka semua pingsan karena diracun. Hanya satu nafas tersisa. Dipertaruhkan. Bab 396. Situasinya mendesak, dan Su Chen tidak mengejar orang yang diam-diam menyerang. Bersiaplah untuk menangani masalah Su Shihan dan Fang Xuexing terlebih dahulu. Su Chen meletakkan tangannya di perut mereka, dan aliran udara putih mengalir ke tubuh mereka dengan gila-gilaan. Ini juga untuk sementara waktu menekan penyebaran racun, memungkinkan keduanya perlahan memulihkan kesadaran mereka. Tuan Su, kata Su Shihan sesekali. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sudah mendapatkan kembali kekuatanku. Su Chen mengangguk, kalian berdua diracuni. Saya baru saja menekan racun di tubuh Anda untuk sementara. Sekarang cari tempat untuk membantu kami melakukan detoksifikasi. Tuan Su, ayo kita pergi ke rumah Fang dulu. Karena kakekku terluka, masih banyak tanaman obat di rumah, yang seharusnya berguna. Su Chen mengangguk tanpa banyak berpikir. Racun dalam tubuh mereka telah ditekan. Tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Di dalam rumah keluarga Fang, Fang Tonghui terkejut saat melihat Fang Xuexing yang terluka. Dokter Su, ini. Mereka diserang, tapi jangan khawatir, tidak ada bahaya. Mengikuti instruksi Su Chen, para pelayan keluarga Fang mengeluarkan ramuan yang dibutuhkan. Sebagian dimurnikan menjadi obat rahasia oleh Su Chen, sedangkan sebagian lagi dimurnikan menjadi obat kurma berbentuk pasta. Disiapkan untuk aplikasi eksternal dan penggunaan internal, efeknya lebih baik. Sekitar 10 menit kemudian, Su Chen berkata. Setelah 24 jam, racun di tubuh Anda akan didetoksifikasi, dan tidak ada bekas luka yang tersisa. Terima kasih, Tuan Su. Tuan Xie. Setelah mendetoksifikasi keduanya, Fang Tonghui masuk dari luar. Bisakah Anda memberi kami petunjuk tentang waktu itu? Anda tidak hanya menyakiti cucu perempuan saya, tetapi Anda juga menyakiti teman Anda. Hal seperti ini tidak boleh ditoleransi. Tidak, kamu tetap di sini, aku akan menangani masalah ini. Apakah Anda membutuhkan kami mengirim seseorang untuk membantu? Tidak perlu, kirimkan saja seseorang untuk mengurus mereka berdua. Jangan khawatir, Tabib Su. Temanmu adalah tamu terhormat keluarga Fang kami. Kami pasti akan memberikan keramah tamahan terbaik kepada Nona Su. Bagus. Setelah mengatakan itu, Su Chen pergi dari rumah keluarga Su. Karena ketika si pembunuh melarikan diri, Su Chen diam-diam menyuntikkan kekuatan energi ke dalam tubuhnya. Jadi Su Chen bisa merasakan lokasi spesifik orang-orang itu. Di pinggiran kota Zonghai, di sebuah gudang yang ditinggalkan. Dai Qing, apakah masalahnya sudah selesai? Fang Buohao memberi kita 50 juta, jadi tidak ada kesalahan dalam masalah ini. Pembicaranya adalah seorang pria berkulit putih dan gemuk, tetapi tubuhnya dipenuhi tato, kepalanya masih botak, dan wajahnya terlihat tangguh. Ketua tim, misinya gagal. Pria bernama Su Chen adalah pria tangguh dan memblokir senjata tersembunyi saya. Untungnya, saya berlari cepat, kalau tidak dia akan menemukan saya. Pria bernama Dai Qing itu kurus dan ramping, tingginya hanya 1,6 meter dan beratnya hanya 80 kg. Bahkan dibandingkan dengan wanita bernama Su Shihan, dia jauh lebih ringan. Dan dialah yang menyerang Su Chen di siang hari. Itu benar-benar gagal. Fatih Bai berkata dengan heran. Dai Qing, kamu sudah menjadi master level Wuzong, dan kecepatanmu hanya bisa ditandingi oleh master level Wuzong. Bagaimana seseorang bisa menemukanmu? Benar, persepsi anak itu sangat kuat. Dia menemukanku segera setelah aku bergerak. Fatih Bai menyentuh dagunya, saya pikir saya bisa mendapatkan 50 juta ini dengan mudah, tapi saya tidak menyangka akan membutuhkan usaha untuk membayarnya kembali. Dai Qing tidak berbicara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Karena kamu telah gagal, serahkan masalah ini padaku. Lawan dia dengan sungguh-sungguh dan keluarlah untuk menjalankan misi. Jangan mempermalukan organisasi. Tidak, aku hanya ceroboh hari ini. Aku tidak menyangka dia sekuat itu. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Jika aku ingin membunuhnya, itu tidak akan menjadi masalah. Kalau begitu, ayo mulai sekarang. Siapa? Pintu gudang dibuka, dan sinar matahari masuk melalui celah pintu. Fatih Bai dan Dai Qing tiba-tiba berbalik dan menemukan seorang pemuda jangkung berdiri di depan pintu. Kamu adalah Su Chen. Karena sebelum beraksi, Fang Buohao mengirimkan foto Su Chen kepada mereka berdua, sehingga mereka masih ingat dengan jelas seperti apa rupa Su Chen. Jadi saat ini, saya langsung mengenalinya. Sekarang kamu tahu namaku, kamu menemukan orang yang salah. Mata si gendut Bai menyipit. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Orang mati tidak perlu tahu banyak.
Jika kamu berinisiatif memberitahuku siapa dalang di baliknya, aku bisa memberimu kematian yang damai, kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hehe. Fatih Bai mencibir, organisasi Blade Runner kami telah berdiri selama lebih dari 100 tahun dan tidak pernah mengkhianati majikan kami. Jika Anda ingin kami melanggar prinsip kami, apakah Anda layak? Sepertinya anjing itu tidak mengetahui rasa sakitnya kecuali jika ia terjatuh. Dalam hal ini, aku tidak punya pilihan selain berurusan denganmu. Haha, ambil tindakan untuk menangani kami. Fatih Bai tersenyum sangat arogan. Kamu baru saja menghindari beberapa anak panah dari Dai King. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah master tertinggi dan tak terkalahkan di dunia? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku adalah macan tutul putih, tapi aku adalah master tingkat Wusong. Kamu tidak layak memanggilku di depanku. Itu hanya ahli seni bela diri, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Bersambung.